warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, John Pader. Kali ini kita akan membahas untung atau rugi berbudidaya ikan rumahan ya, dengan skala kecil. Apalagi budidaya ikan dalam ember yang sedang marak di kala pandemi ini. Sebenarnya budidaya ikan dalam ember itu sudah lama. Saya melakukannya sejak tahun 2009 ya, tapi hanya untuk rumahan. Banyak orang mengatakan untung atau rugi budidaya ikan dalam ember. Mari kita simak penjelasan apakah untung atau rugi budidaya ikan dalam ember skala rumahan. Kali ini kita akan membahas 5 keuntungan budidaya lele di tengah pandemik COVID-19. Dengan merebaknya virus corona, semua kita lakukan kebanyakan di rumah saja, seperti belajar di rumah, ibadah di rumah, serta bekerja di rumah. Masyarakat mulai jenuh karena tidak bisa kemana-mana. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah merasa sama? Nah, meskipun berada di rumah, teman-teman dapat melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat dan tetap produktif. Sebut saja berkebun, belajar memasak, atau berolahraga. Namun jika ingin mencari kesibukannya juga bisa menghasilkan, teman-teman dapat mencoba salah satu peluang usaha yang menguntungkan dan sangat cocok untuk dilakukan di rumah saja, yaitu ternak lele dalam ember atau dikenal dengan istilah budidamber. Nah, apa saja keunggulan budidaya ikan dalam ember? Mari kita simak ulasannya. Yang pertama, tak butuh lahan luas. Kebanyakan orang-orang yang ingin memulai bisnis ternak lele terhalang karena tidak memiliki lahan yang luas. Budidamber memungkinkan teman-teman menyiasati hal tersebut, khususnya bagi Anda yang tinggal di perkotaan atau daerah-daerah padat penduduk. Budidamber menggunakan media yang kecil dan portabel, sehingga bisa dilakukan di mana saja. Cukup dengan satu ember ukuran 80 liter bisa menampung 80 hingga 150 ekor ikan lele. Nah, yang kedua, modal terjangkau. Tak perlu risau memikirkan berapa jumlah modal yang akan dikeluarkan untuk budidamber. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat budidamber sangat mudah didapatkan. Selain itu, harga dari setiap bahan tersebut juga terjangkau. Teman-teman hanya membutuhkan ember, probiotik, bibit ikan lele, dan pakan ikan lele. Jika dijumlahkan, modal membeli bahan-bahan tersebut untuk satu embernya berkisar 200.000. Tidak terlalu mahal. Yang ketiga, pemeliharaan mudah. Selain bahan yang terjangkau, budidamber tergolong mudah dalam pemeliharaannya. Caranya dengan meletakkan ember di tempat yang terkena matahari maksimal, memberikan pakan kepada lele sebanyak 3-4 kali dengan waktu yang tepat, dan juga melakukan penyedotan atau penggantian air apabila air sudah berbau busuk dan ikan lele mulai menggantung. Yang keempat, solusi ketahanan pangan masa depan. Bisa dibilang budidamber adalah salah satu pilihan yang dapat diterapkan untuk solusi ketahanan pangan masa depan. Ternak lele seperti ini dapat meningkatkan kebutuhan akan protein hewani dan memudahkan masyarakat mendapatkan ikan di lingkungan tempat tinggal. Ditambah dengan kondisi pandemik seperti sekarang ini, kita bisa memanfaatkan ternak lele yang sudah siap panen untuk dijual maupun dikonsumsi sehari-hari. Dan yang kelima, bisa sambil tanaman-tanaman aquaponik.
Ibarat pepatah zaman dulu, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, dengan Budik Damber bukan hanya ternak lele yang bisa kita dapatkan, tapi juga memanen hasil kebun. Kita bisa memanfaatkan kotoran lele yang ada di dalam air dengan menanam kangkung, bayam, cabai, tomat, dan lain-lain di atasnya. Cukup dengan gelas air mineral yang dilubangi, lalu diisi media seperti arang, sabut kelapa untuk media penyangga. Maka kita sudah bisa memanfaatkan Budik Damber sebagai lahan perkebunan. Nah, bagaimana teman-teman? Menarik sekali bukan? Semoga Anda bisa terinspirasi dan tertarik untuk mencoba. Semoga berhasil teman-teman. Mari kita dukung juga kegiatan Budik Damber lele untuk para buruh yang terpaksa dirumahkan karena COVID-19. Kita bisa membantu mereka melalui konten-konten yang kreatif seperti berbudidaya ikan dalam ember, tanaman hidroponik skala rumahan yang bisa memotivasi kita untuk kreatif walaupun di rumah saja. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat.